The Iranians are showing an ability to get intelligence information inputs in the morning and strike in the afternoon with deadly effect. And also, they're starting to expand their target deck. Remember, they didn't invent the concept of regime change. That was Israel on day one, killing Ali Khamenei. Last night, the Iranians struck the home of Benjamin Netanyahu. They killed his brother. Ketika media mengatakan semuanya terkendali, justru jurnalis di lapangan dan warga Israel sendiri mulai memperlihatkan kenyataan yang berbeda. Seorang jurnalis di Tel Aviv menunjukkan sebuah krater raksasa akibat rudal Iran yang menghantam area kota. Puing-puing bangunan berserakan, mobil terlempar hingga ke atas bangunan, dan tim penyelamat masih mencari orang yang kemungkinan tertimbun di bawah reruntuhan. Ia bahkan mengatakan ledakan tersebut adalah salah satu dampak paling besar sejak Iran mulai membalas serangan Israel dan Amerika. Di tempat lain, reporter asing juga memperlihatkan kerusakan apartemen akibat bom klaster. Bom kecil yang menembus atap rumah lalu meledak di dalam ruangan. Sementara itu di media sosial, warga Israel sendiri mulai mengakui bahwa banyak rudal tidak berhasil dicegat dan kehancuran yang terjadi jauh lebih besar dari yang diberitakan. Di tengah situasi ini muncul klaim mengejutkan. Serangan Iran disebut mulai menyasar lingkaran elit kepemimpinan Israel, termaksud rumah tokoh-tokoh penting. Dan saat rudal terus menghantam berbagai wilayah, saat pemandangan lain mulai terlihat. Ribuan orang berbondong-bondong menuju bandara utama Israel, mencoba keluar dari negara itu. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Israel sekarang? Di tengah narasi resmi yang menyebut situasi masih terkendali, beberapa rekaman dari lapangan justru memperlihatkan gambaran yang berbeda. Sebuah video beredar di media sosial menunjukkan seorang jurnalis berdiri langsung di lokasi dampak rudal Iran di Tel Aviv. Di belakangnya, terlihat sebuah krater besar di tanah, dikelilingi puing bangunan dan material yang hancur. Tim penyelamat masih bekerja di lokasi, mencari kemungkinan korban yang tertimbun di bawah reruntuhan. Jurnalis itu menjelaskan bahwa ledakan tersebut sangat kuat, bahkan sebuah mobil terpental hingga menempel di bagian atas bangunan. Menurutnya, ini adalah salah satu dampak serangan paling signifikan sejak Iran mulai melakukan serangan balasan. I've just arrived at an impact site where an Iranian missile hit earlier today, and you can see a massive crater right there behind me. And rescue workers still searching for people possibly missing under the rubble, and you can get an idea of how massive that blast must have been. If you look up there, this was a car that was propelled up there. This was by far the most significant impact today since Iran began retaliating after Israel and the US began attacking Iran this morning. Rekaman lain dari reporter lapangan juga memperlihatkan kerusakan sebuah apartemen setelah serangan yang diduga menggunakan bom klaster. Dari luar, yang terlihat hanya lubang kecil di atap. Namun, setelah bom kecil itu menembus ke dalam ruangan dan meledak, seluruh bagian apartemen hancur dari dalam. Iran has begun using a new kind of weapon, and you can see what it does right where I am. You see that small hole in the roof of this building? That's where a small bomblet penetrated and then exploded inside this apartment, totally devastating the apartment. So even though the bomblet itself was small, it did a lot of damage. And these new cluster bombs. Fenomena ini membuat banyak orang mulai mempertanyakan narasi yang selama ini beredar. Bahkan di media sosial, beberapa warga Israel sendiri mengaku bahwa situasi di lapangan jauh lebih mengkhawatirkan dari yang diberitakan. Salah satu pengguna menulis bahwa banyak rudal Iran tidak berhasil dicegat, dan kehancuran yang terjadi di beberapa lokasi membuat warga merasa ketakutan. Bahkan mereka nggak mendengar suara sirine, hanya mendengar ledakan dahsyat dari rudal yang menghantam sasarannya. Rekaman jurnalis dan warga ini mulai menyebar luas.
memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah skala kerusakan yang sebenarnya selama ini tidak sepenuhnya ditampilkan ke publik? मैं इस वक्त इसराइल के बेरशिवा इलाके में हूँ। यहाँ पे לא הייתה לנו שום התראה לרוץ לממ"ד. Son bombazos en la zona donde estamos, acaban de caer en las inmediaciones del lugar donde estamos. Dos bombazos. Di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat, muncul klaim yang jauh lebih mengejutkan dari sekedar serangan ke kota atau infrastruktur. Dalam sebuah wawancara di program The Sanchez Effect, mantan inspektur senjata PBB Scott Ritter menyampaikan pernyataan yang memicu perdebatan luas. Menurut Ritter, Iran kini menunjukkan kemampuan baru dalam perang ini. Ia mengatakan bahwa Iran mampu memperoleh informasi intelijen target dalam waktu sangat cepat, lalu melakukan serangan dalam hitungan jam. Yang membuat pernyataannya menjadi sorotan adalah klaim bahwa Iran mulai memperluas daftar targetnya, termasuk tokoh-tokoh penting dalam kepemimpinan Israel. Dalam wawancara tersebut, Ritter menyebut bahwa rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan ikut menjadi sasaran serangan rudal, dan saudara laki-lakinya, Ido Netanyahu, tewas dalam serangan tersebut. Ia juga menyebut rumah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, terkena serangan dan Ben-Gvir disebut mengalami luka serius dalam insiden tersebut. Ritter bahkan menyindir laporan media barat yang menyebut Ben-Gvir mengalami kecelakaan mobil. Ia mengatakan bahwa laporan semacam itu bisa saja merupakan cara untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. The Iranians are showing an ability to get intelligence information inputs in the morning and strike in the afternoon. With deadly effect. And also, they're starting to expand their target deck. Remember, they didn't invent the concept of regime change. That was Israel on day one, killing Ali Khamenei. Last night, the Iranians struck the home of Benjamin Netanyahu. They killed his brother. They struck the home of Ben-Gvir. He is seriously wounded, may not survive. Namun penting dicatat, hingga saat ini klaim mengenai kematian saudara Netanyahu maupun Ben-Gvir belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Israel ataupun media arus utama internasional. Meskipun begitu, pernyataan ini tetap memicu spekulasi besar. Jika benar, Iran mulai menargetkan lingkaran kepemimpinan Israel, maka konflik ini bukan lagi sekedar perang rudal antar negara. Ini bisa berubah menjadi perang langsung terhadap elit politik Israel. Di saat serangan mulai menghantam kota-kota besar, laporan lain menunjukkan bahwa konflik ini juga mulai menyasar infrastruktur strategis militer Israel. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan kerusakan di sebuah fasilitas komunikasi satelit milik militer Israel. Dalam rekaman tersebut terlihat beberapa antena parabola besar roboh dan struktur logam penyangga bengkok dengan bekas ledakan yang masih terlihat jelas di area tersebut. Fasilitas semacam ini sangat penting karena digunakan untuk komunikasi militer, koordinasi operasi, dan sistem pertahanan siber. Jika fasilitas komunikasi terganggu, maka koordinasi militer bisa ikut terdampak. Beberapa laporan menyebut lokasi ini berada di wilayah tengah Israel dan merupakan bagian dari jaringan komunikasi strategis yang digunakan oleh militer. Di tengah situasi ini, konflik juga mulai memperlihatkan dampaknya di luar wilayah Israel. Sebuah video lain memperlihatkan insiden ketika rudal pertahanan udara Patriot milik Amerika Serikat yang diluncurkan untuk mencegat drone justru melenceng dan jatuh ke area pemukiman di Manama, Bahrain. Rekaman malam hari dari ponsel warga menunjukkan objek bercahaya yang jatuh dengan cepat dari langit sebelum menghantam wilayah perumahan. Insiden tersebut memperlihatkan bahwa bahkan sistem pertahanan udara canggih pun tidak selalu mampu mengendalikan situasi sepenuhnya. Di tengah serangan yang terus terjadi, satu pemandangan lain mulai muncul di Israel, kepanikan warga sipil. Kekacauan terjadi di Bandara Ben Gurion di Israel saat orang-orang berusaha melarikan diri. Rekaman dari Bandara Ben Gurion Airport menunjukkan situasi yang sangat kacau. Ratusan hingga ribuan orang berdesakan di area check-in
membawa koper dan tas mereka, berharap bisa segera keluar dari negara tersebut. Menurut laporan media Israel, N12 News, kekacauan terjadi setelah maskapai nasional Israel, EIAI, sempat mendapatkan izin membawa hingga 200 penumpang di beberapa penerbangan. Namun tidak lama kemudian, otoritas penerbangan kembali menurunkan kuota penumpang menjadi sekitar 50 orang per pesawat. Keputusan mendadak ini membuat banyak penumpang yang sudah datang ke bandara tidak bisa naik pesawat. Akibatnya, suasana di terminal berubah menjadi sangat tegang. Beberapa penumpang terlihat berteriak kepada staf maskapai. Sementara polisi dan petugas keamanan mencoba mengendalikan kerumunan yang semakin tidak terkendali. Serangan rudal yang menghantam kota, klaim serangan terhadap tokoh elit, hingga infrastruktur strategis yang dilaporkan terkena dampak, semua itu menunjukkan bahwa konflik ini telah memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Di sisi lain, rekaman dari jurnalis lapangan dan warga sipil mulai memperlihatkan gambaran yang berbeda dari media Israel. Video kerusakan besar di Tel Aviv, kerusakan apartemen akibat bom klaster, hingga kepanikan di Bandara Ben Gurion memperlihatkan bagaimana perang ini tidak hanya terjadi di medan militer, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang paling mencolok adalah perubahan suasana di dalam Israel sendiri. Ketika warga mulai merekam dan menyebarkan kondisi yang mereka lihat, perang informasi pun ikut terjadi bersamaan dengan perang di udara. Pertanyaannya sekarang, apakah eskalasi ini akan terus meluas dan menyeret lebih banyak pihak ke dalam konflik? Ataukah dunia akan menemukan cara untuk menghentikan spiral kekerasan ini sebelum dampaknya semakin besar bagi kawasan Timur Tengah dan dunia?